Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, pejabat struktur dan fungsional, Bapak Ibu-ibu, khusus juga para dokter yang mungkin praktik di Sulawesi Utara ini. Mohon maaf saya kurang tahu tentang singkatan itu apa. Pertama sekali mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, maghfirah, hidayah, taufik, inayah. Kita hari ini bisa melaksanakan tugas sebagai abdi negara, dan tentunya lebih itu adalah abdi Allah, atau dalam bahasa kerukunan beragama abdi Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Salawat dan salam tercurah terlimpah keharimbaan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulan atau saya diberikan waktu, tempat dan ruang untuk berdiri di sini untuk menyampaikan yang hari ini kayaknya khusus tentang gerakan pembaharuan anti korupsi. Saya ingin sampaikan dulu latar belakang singkat. Yang pertama adalah bahwa sejak dilantiknya para menteri di bawah Kabinet Merah Putih, khususnya Menteri Agama, karena ulun di Kementerian Agama, pada tanggal 12 November 2024 kemarin dilaksanakan kick off meeting arah dan kebijakan Kemenak 2025-2029. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja nasional Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 15 sampai 17 November 2024. Dari arahan menteri ada 3 statement yang urus garis bawahi. Yang pertama, kata beliau, mudah-mudahan kada salah ini. Yang pertama adalah bahwa kami akan melakukan pembersihan di internal Kemenak. Yang kedua, saya akan sapu bersih di Kemenak. Yang ketiga, berikan kepada Menteri Agama sesuai dengan haknya. Ini yang saya rekam dari 2 kegiatan yang berskala nasional. Nah, kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Agama, atau bahasa kita pengawasan internal Kemenak, kemudian melakukan sebuah terobosan yang disebut dengan gerakan pembaharuan anti korupsi. Maka beberapa minggu yang lewat keluarlah edaran yang berkenaan dengan bagaimana memberikan inspirasi dan menghargai apa yang dilakukan oleh ASN. Maka dibukalah kegiatan tersebut. Nah, ulun yang berdiri di sini itu ingin mengambil bagian, karena bagi ulun melalui cara seperti ini ulun akan menjadi lebih hati-hati secara pribadi dan ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan gerakan anti korupsi baik individu maupun kolektif. Ini latar belakang. Latar belakangnya sudah 5 menit sudah. Maka dibatasi waktunya kalau. Nah, sekarang intinya adalah dari itu semua ulun punya gagasan, Pak. Gagasan itu ulun singkat dengan A2KA. Tahu lah pian? Tahu kalau namanya yang disesakan kan? 2A KA. Hanya 3 hari yang lalu mau lah nih. Singkatannya ASKA. Nah, ASKA. A yang pertama adalah awali, A kedua ajak, K-nya kawal, A-nya anti korupsi. Jadi awali, ajak, kawal, anti korupsi. Dengan
3 tahapan: preventif, kuratif, dan represif. Nah, ini sudah ulun lakukan walaupun tanpa ada jenis lomba, festival, atau gerakan ini. Memang karakter ulun pribadi secara menganut 3 sistem, Pak. Jadi alami, ilmiah, dan ilahiyah. Jadi apa yang ulun lakukan alami saja. Kemarin ulun ketemu dengan kepala dinas, akhirnya jadi nah, tidak ada, karena mungkin di samping kepada akrab ada Jepang, tapi yang jelas beliau ini atasan ulun waktu di rumah sakit, mudah untuk diajak berbincang-bincang, kemudian nyaman untuk berbagi informasi, sehingga ibaratnya itu di situ-situ juga situ setuju, maka terjadilah. Nah, minggu kemarin itu ulun belum masuk untuk rekrutmen gerakan anti korupsi, tapi setelah melihat, membaca, maka ulun berinisiatif untuk ikut gerakan ini. Kenapa? Karena yang pertama tadi, awali, Bapak Ibu terhormat, korupsi ini kan termasuk 7 problem bangsa kita, Pak. Di samping narkoba, identitas nasional, kepemimpinan, penegakan hukum, ya, narkoba, korupsi termasuk hal yang sangat riskan, hal yang sangat membahayakan integritas bangsa kita. Oleh karena itu, maka tidak ada cara lain, pertama adalah harus kita awali oleh diri kita masing-masing. Nah, diri kita ini, Pak, misalnya kayak kebetulan saya beragama Islam, ya, dan Bapak juga sebagian besar beragama Islam, maka Islam sudah jelas menggarisbawahi ibda binafsika, awali segala sesuatu dari pribadinya masing-masing. Tanpa ini maka tidak akan kita bisa memulai untuk mengajak orang lain. Perlu ingat salah seorang pakar komunikasi dari Amerika, namanya Eric Fromm. Apa kata beliau? Kalau Anda ingin membangun bangsa, maka Anda harus membangun masyarakat. Kalau Anda ingin membangun masyarakat, Anda harus membangun keluarga. Kalau Anda ingin membangun keluarga, Anda harus membangun pribadi Anda. Nah, pribadi kita ini adalah cerminan pola pikir kita, kerja kita, dan hasil itu akan kita dapatkan. Maka gagasan pertama ini, mari kita ajak diri kita untuk disiplin dan malu untuk korupsi. Karena korupsi itu, Pak, dari segi pandangan agama apapun, wabil khusus agama Islam yang saya anut, itu berat, Pak. Ar-rasi wal murtasi, ya, menyuap atau yang disuapi atau saling keduanya itu finnar neraka. Kalau hadis-hadis yang senada lain, yang sama, yang mirip-mirip dengan itu biasa ujungnya adalah dosa besar. Kalau ini kada, Pak, ya, itu ancamannya adalah neraka. Kalau ancaman neraka itu sudah masuk, pasti sudah include di dalamnya adalah dosa besar. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu terhormat, yang kita pakai, kita nikmati itu bukan uang individu, tapi kumpulan individu. Kira-kira kayak itulah. Kan kita mendapatkan kucuran dari atas, dari pusat. Kita di bawah pusat, Bapak. Iyalah. Nah, kita di bawah pusat, maksudnya kabupaten. Kan dari kucuran pusat turun ke bawah, yang saya pahami kayak itulah. APBN, ya kalau turun ke bawah, itu kan di atas itu kumpulannya kan dari berbagai macam pajak, Pak. Kalau turun ke bawah, yang membantu siapa? Masyarakat. Masyarakat itu siapa? Termasuk kita, termasuk masyarakat di luar kantor kita. Jadi sekian banyak dikumpulkan, kemudian dijadikan satu tempat, kemudian dibebankan, digelontorkan sampai kepada kita. Kalau kita memakai tanpa ada jaminan undang-undang regulasi, ya, inilah yang menjadikan itu kita berat.
Makanya saya bilang kalau sudah koruptif itu artinya orang yang memang jiwanya korupsi, itu dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang dia makan sekecil apapun itu adalah hak milik orang banyak. Kan dalam struktur tobat itu kan 4: menyesali, ya, tidak mengulang, mengganti dengan yang baik, dan mengembalikan. Kalau yang 3 ini masih bisa, Pak. Kita minta ampun kepada Allah dengan buju-buju taubatan nasuha bisa. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kata Imam An-Nawawi kebetulan sama, Pak. Jadi kitabnya Nawawi, Ceramah Nawawi. Cuman adanya gak ada alim, Pak. Itu 4, dia harus mengembalikan. Kalau jumlah HSO ini berapa masyarakatnya, kawallah kita dari rumah ke rumah, Pak. Ulun kita pakai ampun biar kan ada harapan. Ya kan, ada harapan. Nah, oleh karena itu ini kenapa bahwa kalau ini merajalela bukan hanya menggerogoti anggaran dan juga program negara kita, tapi menggerogoti iman kita. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau orang terbiasa memakan sesuatu yang haram itu dan ada dalam tubuhnya, itu nanti dia akan berpikirnya juga tidak jauh dari hal-hal yang haram tadi. Bahasa Inggrisnya mangariau, Pak. Apa mangariau itu atau bahasa Banjarnya, bahasa Indonesia. Pokoknya mangariau jauh bisa membawahi pulang, ya. Dan fakta-fakta di lapangan itu sudah terlihat, ya. Misalnya di belakang kantor kita di lapas, dari 43 jenis kejahatan kriminal itu korupsi yang tindak korupsi itu ranking 3 dari 540. Nomor 1 masih narkoba, hebat narkoba. Ada mau nomor terakhir nomor 1 harus di sini, Pak. Udah tahu di lapas atau lain. Yang pertama. Yang kedua adalah ajak. Nah, kalau kita sudah bersih, kita nyaman mengajak orang lain, Pak. Nyaman, Pak, mengajak orang lain. Kalau kita kada bersih, kalau kita ini apa bahasa Jawa, sami mawon. Ya, kalau apa sami mawon sama aja, ya. Nang manyuruh, nang disuruh kok orang lebih 11-12 juga. Maka apa ketimpangannya? Walaupun kita kadang menyambut dari dalam hati, dosa gini, Pak. Nang pen lempar tok kamu hapian. Nah, inilah kendala kita kedua. Kalau kita sudah aman di posisi mengawal dalam diri kita mudah. Masalah orang menerima tidak menerima itu bukanlah kewajiban kita. Kewajiban kita menyampaikan, bukan kewajiban kita untuk menyadarkan. Menyadarkan itu urusan Allah, tapi kita ada usaha untuk menyampaikan itu. Maka apabila sudah ajakan ini masuk, apalagi sifatnya kolektif, maka akan muncul kebiasaan bersih lingkungan, bebas dari korupsi itu secara alami. Kada pakai komando lagi, paham sudah. Orang lagi bini tuh, Pak, kalau dia sama-sama paham, itu kan perlu dilajari lagi, Pak. Sudah sama paham itu. Dalam bekerja kita sama paham. Dopok siola hari ini ada ceramah. Orang disuruh biar masalah kesehatan, orang beli kuda dulu aja, paham belum? Nah, jadi yang ketiga adalah kawal. Mari kita kawal lingkungan kita, diri kita secara kolektif ini, bahwa kita punya niat yang sama. Niat yang sama untuk melaksanakan gerakan anti korupsi. Maka apabila ini kita lakukan, kalau kira, Pak, langkah-langkah preventif kah, kuratif kah, atau revisi tadi itu, kalau kira bisa jalan. Asal kita lakukan dengan tulus dari hati nurani yang paling dalam. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di dunia secara hukum. Tentu yang lebih penting lagi adalah kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi'ahkamil haq. Bukankah Allah itu adalah Tuhan yang paling adil? Jadi kata Menteri Agama kami, perbandingan hidup itu kan 1 berbanding 1000 tahun. Jadi kalau di akhirat itu 1 hari, kita di dunia itu 1000 tahun. Kalau kita 60 tahun umur kita, berarti hidup kita ini hanya 1,5 jam saja.
Mereka itu mari kita manfaatkan. Allah ingin melihat kita nih berpihak kemana. Ya, korupsi baik tidak sadar mungkin terjadi apakah di lingkungan atau di luar lingkungan kita. Tapi Allah ingin melihat kemana keberpihakan kita. Si A berpihak kepada anti korupsi, maka itulah yang ingin kita pernah jadi Allah Subhanahu wa taala. Allah minta maaf hari ini agak panjang sedikit, ya, panjang cuma sedikit, ya, akhirnya panjang juga Bang. Nah, minta rela minta reda, dan Allah akan menyesuaikan tema-tema ulun itu dengan kondisi kekinian. Jadi ulun juga terima masukan dari pian Panawe, kami minta pian jelaskan hari ini tentang ini, bisa Pak, request bisa. Tapi kalau kada bisa, ulun cara mana ampun ulun aja. Ya kalau kalah, nah jadi, tapi request silahkan Pak, karena prinsip ulun adalah sampaikan apa yang diperlukan, bukan sampaikan apa yang saya miliki. Nah hari ini bangsa kita memerlukan gerakan-gerakan anti korupsi, dan itu harus diawali dengan pribadi, lingkungan, dan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.